Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, Ya. nama saya Rizkan Halal Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Ya. dari mahasiswa IKIP Siliwangi Ya. yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata ya Bapak. Ya. Bentar, Pak. Nah, niat dan tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Bapak. Kan Bapak selaku pelaku UMKM ya Pak ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya sedikit ya Bapak, aduh maaf. Gak akan menyita waktu Bapak yang banyak. Pertama, langsung mungkin ya Pak ya, Siap. biar cepat. Paling bagaimana Bapak selama, kan kita sedang di masa pandemi nih ya Pak ya, penjualan Bapak di masa pandemi ini apakah ada dampaknya gitu Pak? Oh ya, saya lagi ya. Kalau masa pandemi emang ya terdampaknya benar gitu ya. Kalau untuk jualan di masa pandemi, apalagi sebelum pandemi mah, alhamdulillah ya jualannya udah meningkat. Nah, sesudah ini lagi pandemi menurun drastis jualannya. Jadi diturunin gitu. Ya. Iya, bawahnya. Dari segi penjualan juga menurun, terus Iya. Bapak juga dari stok-stokan juga Iya. sengaja diturunin Iya, gitu ya Pak, iya. takutnya nanti kan nggak habis mungkin Iya. ya Pak ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kan selama pandemi ini tuh pemerintah juga kan mengeluarkan beberapa bantuan-bantuan, Iya, iya. kayak bantuan sosial, terus bantuan UMKM juga ada Pak, Iya, iya. kalau nggak salah mah. Terus, nah yang saya tanyakan, apakah Bapak mendapatkan bantuan itu atau tidak Pak? Alhamdulillah ya, waktu beberapa bulan yang lalu pernah gitu ke bagian bantuan cuman 2 kali gitu. Ya, Apalagi itu juga bantuannya nggak sesuai dengan yang diberikan gitu sama pemerintah. Udah banyak yang nggak ada gitu. tapi Bapak mendapatkan lah ya. Alhamdulillah Nah, mendapatkan. berarti emang bantuan pemerintah alhamdulillah tersalurkan ya Ya, Pak. ya, ya. Nah, paling Pak ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Selama masa pandemi ini ya Pak, pastikan banyak pelaku UMKM juga selain Bapak, banyak yang terpukul juga penghasilannya gitu. Nah, bagaimana cara Bapak untuk tetap bertahan terus berjualan Pak di masa pandemi ini? Ada tips and triknya mungkin? Ya, di masa pandemi mah ya kita kan berjualan di kampus. Hmm. Itu mah sebisa-bisa kita lah gimana bikin jualannya ya paling sedikit gitu, nggak terlalu banyak, yang penting ada gitu ya, lancar buat menghidupi keluarga. Paling gitu ya Pak. Ya sama gitu lah semuanya yang pedagang di sini sama gitu ya. Paling yang terakhir mah Pak, penutupan harapan Bapak apa Pak? Harapan bapak mana lagi jualan ini ya, Hmm. ya pengennya normal kembali ya seperti semula gitu kan, biar jualannya dilancarin gitu Ya. semuanya gitu. Ya. Yang pedagang-pedagang di sini gitu semualah semuanya gitu. Ya. Kampus mulai aktif kembali gitu. Kepingnya gitu aja sih. Nah, harapan Bapak intinya bisa hidup seperti normal Iya, lagi iya, supaya iya. penjualan tuh Iya, seperti biasa lagi iya, Pak. iya. Nah, paling ya segitu aja ya Pak. Iya. Pertanyaan dari saya. Iya. Mohon maaf kalau waktunya Pak ya. Iya, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik perkenalan, nama saya Rizkan Halal Setiawan dari mahasiswa IKIP Siliwangi yang sedang menjalankan kerjaan mandiri ya. Niat dan tujuan saya ke sini yaitu ingin sedikit bertanya mungkin ya perihal bisnis yang kami jalankan. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, mungkin saya ingin mengetahui dulu Ya. nama siapa ya? Ahmad. Oh, namanya Ahmad ya. Paling langsung ke pertanyaan boleh ya. Nah, kalau boleh saya tahu, itu berbisnis dalam bidang apa atau gimana gitu bisnisnya? Nah, untuk usaha namanya bisnis kalau itu di bidang jasa laundry sepatu ataupun ya istilahnya sos clean lah gitu untuk kebutuhan
sepatu juga kayak jasa laundry sepatu, Ya. terus repair, terus perbaikan sepatu juga. Jadi namanya itu subrek, gitu. Subrek Sasquini, Soscare lah istilahnya. Itu paling jasa laundry sepatu. Oh, jadi bergerak dalam bidang jasa laundry sepatu ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu, berbisnis ini tuh udah sejak dari kapan? kalau berbisnis jasa laundry ini sudah dari tahun 2017, dari 2017 saat ini 2021. Waktu dulu itu dimulai merintis itu, dulu masih di rumah, ya alhamdulillah jalannya usaha dari tahun 2017. Waktu itu punya toko itu di akhir tahun 2018 kalau nggak salah. Dimulai merintisnya 2017, Ya. masih di rumah. Nah, udah pindah ke toko 2018 ya. Ya. Berarti udah sekitar 4 tahunan ya. Ya udah 4 tahun. Nah, berbicara sekarang ya, kan sekarang tuh kita tuh dalam masa pandemi. Ya. Nah, paling bagaimana kita keresahan atau kesulitan berbisnis ini dalam masa pandemi ini? Kalau bicara soal pandemi saat ini mah ya kita tahu bersama lah udah 2 tahun ya, Ya. pandemi saat ini. Kalau di bidang jasa saya pun ya mungkin dari sektor wirausaha maupun semuanya terkendala, maupun sektor apapun itu, pendidikan atau yang lain. Kalau dari usaha saya mah kalau pandemi saat ini ya memang pasti terkendala dalam segi ya orang-orang kan banyak di rumah, banyak gak berpergian, dan juga banyak gak ketika gak berpergian kan gak banyak untuk memakai sepatu gitu. Ya. Jadi kan kalau misalkan dulu ada pelanggan-pelanggan yang anak sekolah, anak kuliah, tapi kan sekarang kalau anak sekolah, anak kuliah mereka nggak ke kampus, nggak ke sekolah gitu, tapi ya di rumah aja gitu. Jadi berarti ada suatu hal yang mungkin menurun Ya. pola pemasukannya dari segi masuknya sepatu gitu, karena memang sektor-sektor lain pun terkendala juga. Namun terkendala karena memang sepatu ini ya mereka yang aktivitasnya kayak bekerja, berkantor, bersekolah, orang-orang yang mungkin untuk pergi ke tempat wisata ataupun mall gitu kan jarang sekarang. Ya. Enaknya di rumah, jadi ya menurun lah gitu. Karena emang serba dibatasi ya, Ya. apalagi dengan kebijakan pemerintah yang PPKM itu ya, Ya. yang biasanya mungkin sebelum pandemi bisa ramai lah mungkin ya, karena emang anak-anak sekolah juga ada gitu, Ya. sekolah yang keluar mungkin sepatunya kotor kan, karena dalam masa pandemi ini mah kan kalau targetnya ke anak sekolah kan di rumah, Ya. udah pasti sepatu cuci juga Ya. jangan dipakai gitu ya. Benar. Paling ada juga dampaknya ya. Lalu mungkin perihal ini ya, kan pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan ya untuk beberapa pelaku usaha juga, kayak bantuan sosial atau berbentuk uang atau berbentuk sembako, kayak bantuan UMKM juga kan ada ya. Ya. Nah, usaha salah satu yang mendapatkan bantuan itu atau tidak? Kalau untuk itu mah enggak ya gitu. Karena memang kami pun kalau misalkan UMKM yang seperti itu, sepertinya pemerintah pun sepertinya UMKM yang sudah terdata mungkin dari pemerintah kan ada tuh, dari kebagian ini mungkin dari saya pun, dari tim saya pun enggak, maksudnya belum kesana gitu. Jadi tidak dapat bantuan. Tapi ya kalau misalkan untuk usaha saya pun dalam keadaan saat ini ya istilahnya bisa ketutup uang-uang kebutuhan kayak misalkan bayar pegawai, operasional, bayar listrik ataupun toko gitu, ya itu bersyukur gitu. Biar nggak ada ruginya. Iya. Jadi belum dapat ya bantuan dari pemerintah, cuman emang alhamdulillah juga masih bisa tertutup kebutuhannya ya. Paling itu pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin sekarang saya ingin bertanya perihal saran gitu, saran AA gitu, perihal yang akan bantuan pemerintah juga kan udah dapat gitu usahanya. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan gitu, sudah mungkin ya nanti videonya viral, mungkin nanti pemerintah mendengarkan gitu. Kalau misalkan
peran pemerintah terhadap UMKM yang mungkin dirasa terdampak oleh pandemi ya, mereka pun beliau pun ya dirasa harus peka terhadap ya UMKM yang terdampak di kalangan masyarakat ataupun usaha-usaha yang sangat kecil yang kebutuhannya itu per hari gitu. Dia pun dari skala RT RW pun sepertinya harus didata ke sana gitu. Tapi kalau misalkan ya pemerintah ya kami pun tidak berekspektasi ke sana bahwa ya kita pun harus melek namanya teknologi dan juga sosial media. Kita pun nggak habis untuk berpikir dan berinovasi ke sana. Jadi nggak memanfaatkan dan mengandalkan pemerintah saja, tapi ya mungkin UMKM yang di luar sana pun harus bisa berkembang dan juga berinovasi ke arah teknologi ataupun ke arah ya perjualannya ya ke e-commerce ataupun ke sosial media ke sana gitu. Ya berarti emang kita juga emang melihat pemerintahan kita yang perlu berekspektasi lah ya. Kita memanfaatkan ya peran sosial media dan e-commerce yang ada mungkin ya. Penjualannya nggak harus secara langsung ya, kita bisa promosi lewat sosmed gitu. Ya betul. Paling ya kalau dari saya sekian aja. Ya siap. Terima kasih ya atas sama-sama. waktunya buat berbincang bersama saya sebentar gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang kira mang potong dulu mang.